Apakah Anda sering langsung bangun dari tempat tidur tanpa berpikir dua kali? Apakah Anda merasa itu adalah hal biasa? Sesuatu yang Anda lakukan setiap hari selama bertahun-tahun? Hati-hati. Apa yang tampak seperti kebiasaan sepele itu bisa jadi pemicu stroke yang mengubah hidup Anda selamanya. Dalam 10 detik pertama setelah Anda berdiri di pagi hari, otak Anda berada dalam kondisi paling rentan. Dan jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, satu gerakan cepat bisa memicu pusing mendadak, jatuh, bahkan kehilangan kemampuan bicara atau bergerak. Ini bukan teori. Ini kenyataan medis yang telah merenggut banyak nyawa hanya karena kita terlalu terburu-buru memulai hari. Di video ini, Anda akan mengetahui kenapa kebiasaan bangun terlalu cepat bisa memicu stroke tanpa peringatan. Bagaimana tubuh Anda bereaksi secara diam-diam saat berubah posisi dari tidur ke berdiri. Kisah nyata yang mengejutkan dari seseorang yang hampir kehilangan segalanya hanya karena ia bangun terlalu cepat. Dan yang terpenting, strategi sederhana namun terbukti secara medis untuk melindungi otak, jantung, dan hidup Anda. Semuanya dimulai dari satu kebiasaan pagi. Jangan anggap remeh. Kebiasaan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Tonton video ini sampai habis, karena apa yang Anda pelajari di sini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang terkasih Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Mengabaikan pusing atau lemas di pagi hari, kesalahan kecil yang bisa merenggut segalanya. Semuanya bermula dari hal yang tampaknya begitu biasa, begitu sepele, hingga nyaris tak mendapat tempat dalam pikiran. Anda membuka mata di pagi hari, menguap perlahan, mengayunkan kaki ke lantai, dan dalam sekejap, dunia seperti berputar. Kaki terasa goyah, nyaris tak sanggup menopang tubuh Anda. Tangan gemetar saat meraih cangkir kopi pagi Anda, seolah kehilangan kekuatan yang dulu Anda anggap sepele. Bahkan ucapan sederhana seperti, "Selamat pagi," terdengar cadel, seperti lidah Anda belum terbangun bersama tubuh. Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan meyakinkan diri, "Ini wajar, saya hanya menua." Dan dengan sikap pasrah yang diam-diam berbahaya, Anda memilih mengabaikannya. Duduk sebentar, menunggu rasa aneh itu berlalu, lalu menjalani hari seakan tidak terjadi apa-apa. Namun izinkan saya bicara dengan tegas dan tulus dari hati ke hati. Ini bukan hal normal dari proses penuaan. Ini bukan hanya kelelahan. Ini bukan hanya efek usia. Ini bisa jadi peringatan dini dari tubuh Anda yang sedang berteriak minta tolong. Sebagai seorang ahli saraf dengan lebih dari 20 tahun pengalaman menangani ribuan pasien, saya sudah menyaksikan terlalu banyak jiwa kehilangan masa depan mereka. Bukan karena penyakit yang datang tiba-tiba, tetapi karena mereka mengabaikan tanda-tanda awalnya. Izinkan saya menceritakan kisah yang masih menyayat hati saya hingga hari ini. Kisah Pak Rudi Santoso. Seorang pria luar biasa berusia 82 tahun, pensiunan petugas pemadam kebakaran dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pak Rudi adalah lambang keberanian dan keteguhan. Beliau telah menyelamatkan puluhan nyawa selama karirnya. Di masa tuanya, ia masih aktif, menyetir ke pasar, memotong rumput halaman rumahnya sendiri, dan setiap Sabtu pagi memancing dengan cucu-cucunya di danau kecil yang ia cintai. Namun di suatu pagi yang tenang di musim gugur, segalanya berubah. Pak Rudi bangun dengan rasa aneh di tubuhnya. Tangan kirinya kaku, sulit menggenggam cangkir kopinya. Ia merasa kesemutan di pipinya, dan penglihatannya sedikit buram. Tapi ia memilih menertawakannya sendiri. "Pasti salah tidur," katanya. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak menulisnya di buku catatan, tidak memanggil dokter. Ia melanjutkan harinya seperti biasa. 2 hari kemudian, hidupnya runtuh. Pak Rudi roboh di lantai dapur, korban stroke iskemik besar.
Aliran darah ke otaknya terhenti secara mendadak, menghentikan pasokan oksigen ke area yang mengatur bicara dan gerakan. Saat ia dilarikan ke rumah sakit, kerusakannya sudah terlalu luas. Wajahnya menurun di satu sisi. Ia tidak lagi bisa berbicara. Seluruh sisi kiri tubuhnya lumpuh. Dan yang paling menyakitkan, ia tak bisa lagi memancing dengan cucunya. Ia tak bisa menyetir. Ia kehilangan kemerdekaannya. Kini, Pak Rudi tinggal di panti jompo. Bukan karena ia lemah. Bukan karena ia tidak peduli. Tapi karena ia terlalu percaya bahwa tubuhnya masih baik-baik saja. Karena ia mengabaikan bisikan halus tubuhnya sendiri. Bisikan yang ternyata adalah jeritan peringatan. Yang dialami Pak Rudi bukan sekadar efek penuaan. Itu kemungkinan besar adalah serangan iskemik transien, TIA, atau yang dikenal sebagai mini stroke. Ini adalah alarm darurat dari otak, penyumbatan sementara aliran darah yang terlihat mereda dengan cepat, namun membawa pesan berbahaya. Stroke besar mungkin sedang mengintai hanya dalam hitungan jam. Berdasarkan data dari American Heart Association, 1 dari 3 orang yang mengalami TIA akan mengalami stroke dalam waktu setahun. Risiko paling tinggi terjadi dalam 48 jam pertama setelah TIA. Tanda-tanda seperti pusing mendadak, kelemahan di lengan atau kaki, bicara yang mulai tidak jelas, mati rasa di satu sisi wajah, atau penglihatan kabur sering terjadi di pagi hari. Mengapa pagi? Karena saat tubuh bangun dari tidur malam, tekanan darah melonjak secara alami, sebuah proses yang disebut morning surge. Dan pada usia lanjut, saat pembuluh darah telah menua, mengeras, atau menyempit karena hipertensi atau kolesterol, lonjakan ini dapat memicu gangguan pada sirkulasi darah di otak. Ditambah lagi, dehidrasi setelah semalaman tidur membuat darah lebih kental, dan otak belum sepenuhnya pulih dari fase metabolisme tidur. Semua ini menciptakan kondisi yang disebut para dokter sebagai badai sempurna. Namun, yang paling tragis bukanlah gejalanya, melainkan betapa seringnya mereka diabaikan. Betapa banyak orang tua yang berpikir, ini cuma pusing biasa. Mungkin saya hanya lelah. Mungkin cuma tekanan darah rendah. Padahal, dalam tubuh mereka sedang terjadi perubahan besar. Perubahan yang, jika tidak ditangani, bisa mencuri kebebasan, kemandirian, bahkan kehidupan mereka. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, miliki protokol sederhana di rumah. Jika Anda bangun dan merasa ada yang aneh, jangan abaikan. Catat waktu kejadiannya, sensasi yang dirasakan, dan durasinya. Lihat ke cermin dan tersenyumlah, apakah satu sisi wajah Anda turun? Angkat kedua tangan, apakah salah satu tidak bisa bertahan? Ucapkan kalimat seperti, langit berwarna biru, apakah terdengar jelas dan tidak cadel? Ini disebut tes fast, face, wajah, arms, tangan, speech, bicara, time, waktu, cara cepat untuk mengenali gejala stroke. Jika ada yang terasa janggal, meski hanya berlangsung beberapa detik, segera hubungi dokter. Jangan menunggu. Jangan berharap gejalanya hilang dengan sendirinya. Waktu adalah otak, dan otak tidak punya tombol ulang. Dan jika Anda memiliki orang terkasih, ayah, ibu, pasangan, yang cenderung meremehkan gejala seperti ini, jangan diam. Lindungi mereka, ingatkan mereka, temani mereka. Karena penyesalan datang bukan karena tidak tahu, tetapi karena kita memilih untuk tidak bertindak. Stroke tidak hanya menyerang otak. Ia merampas tawa, menghapus kenangan, membatasi gerakan, dan memutus kebersamaan. Ia mengubah pagi yang sederhana menjadi perpisahan yang menyakitkan. Sekali semuanya hilang, belum tentu bisa kembali. Dan jika Anda masih bersama saya sampai di akhir video ini, saya ingin tahu. Silakan tulis kata 1 di kolom komentar di bawah. Itu adalah cara kecil tapi bermakna bagi saya untuk tahu bahwa Anda peduli. Bahwa Anda ingin melindungi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai.
Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda. Semoga Tuhan menjaga Anda, dan semoga pagi esok, tubuh Anda bicara, dan Anda bersedia mendengarkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. 2. Melewatkan atau salah mengatur obat pagi Anda, kesalahan sunyi yang bisa merenggut segalanya. Pagi hari tampak biasa. Matahari mengintip malu-malu dari balik tirai, dan tubuh Anda perlahan bangkit dari tidur. Tapi di balik rutinitas yang tampaknya tenang itu, ada pertaruhan besar yang tengah berlangsung di dalam tubuh Anda, khususnya di dalam sistem kardiovaskular yang menua, rapuh, dan membutuhkan perlindungan. Jika Anda adalah seseorang yang hidup dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gangguan detak jantung, atau risiko stroke, maka obat pagi Anda bukan sekadar kewajiban medis. Itu adalah perisai hidup Anda. Tapi terlalu banyak orang menyepelekan momen sakral ini. Mereka melewatkan dosis karena terburu-buru. Mereka minum 2 pil sekaligus karena lupa kemarin. Mereka mengira tidak akan ada bedanya. Ah, cuma sehari, kata mereka. Saya merasa sehat. Tapi saya tegaskan, di dunia neurologi, 1 hari bisa berarti perbedaan antara kehidupan dan kecacatan permanen. Saya ingin Anda mendengar kisah yang terus membekas dalam ingatan saya. Kisah Ibu Lestari Wijaya, seorang pensiunan perawat berusia 76 tahun dari pedesaan Yogyakarta. Seorang wanita tangguh, cerdas, dan berdedikasi. Ia telah menyelamatkan banyak nyawa selama puluhan tahun karirnya di dunia medis. Namun bahkan seorang perawat yang berpengalaman bisa terjebak dalam jebakan kesepian dan kelelahan setelah kehilangan pasangan hidup. Setelah suaminya meninggal, Ibu Lestari mulai hidup sendiri. Hari-harinya sunyi, dan rutinitasnya pun mulai berantakan. Ia kadang lupa minum obat tekanan darahnya di pagi hari. Cuma 1 hari, pikirnya. Untuk menebusnya, ia meminum 2 pil keesokan harinya, berharap semuanya akan kembali normal. Tapi tubuh manusia tidak bermain dalam logika, ganti rugi, seperti itu. Pagi itu, 2 hari setelah melewatkan dosisnya, Ibu Lestari terbangun dengan sakit kepala yang menusuk, lidah yang keluh, dan ketidakmampuan merangkai kata-kata sederhana. Ia mencoba menelepon anaknya, tapi suaranya tidak jelas. Ia menangis, tapi tak seorang pun mendengar jeritannya. Saat para medis tiba, mereka menemukan beliau dalam kondisi stroke hemoragik, pendarahan di otak akibat lonjakan tekanan darah yang tak terkendali. Sesuatu yang seharusnya bisa dicegah oleh 1 pil kecil yang terlewat. Dosis ganda yang ia minum pagi itu, bukannya menyeimbangkan keadaan, malah menyebabkan lonjakan tak menentu pada tekanan darahnya, menempatkannya di ujung tanduk antara hidup dan kematian. Ibu Lestari selamat, tapi bukan tanpa harga. Ia kehilangan kemampuan berbicara secara lancar selama 6 bulan. Ia harus menjalani terapi intensif, belajar kembali mengucapkan namanya sendiri, mengeja kata air, dan menyebut nama cucunya. Kesalahan yang tampak kecil, yang lahir dari niat baik dan anggapan keliru, telah mengubah sisa hidupnya secara permanen. Dan kisah seperti ini, saya temui lagi dan lagi di ruang rawat kami. Para lansia yang disiplin dalam hidup, penuh kasih, namun terjebak dalam ilusi bahwa 1 pil tidak akan mengubah apa-apa. Kenyataannya, 1 pil bisa menjadi perisai, atau celah yang membiarkan badai masuk. Pagi hari adalah waktu paling berbahaya untuk otak. Tekanan darah secara alami melonjak, disebut morning surge, sebuah lonjakan yang bisa memicu pecahnya pembuluh darah tipis di otak, terutama pada mereka yang memiliki arteri menua, kaku, atau tersumbat plak. Obat seperti ACE inhibitor, beta blocker, statin, dan pengencer darah didesain untuk menahan badai ini. Tapi hanya jika diminum dengan tepat. Dan sayangnya, kesalahan tidak berhenti pada jadwal. Banyak lansia meminum obat dengan cara yang justru membahayakan. Menelan tanpa air, yang memperlambat penyerapan.
Meminum dengan kopi atau jus jeruk bali, dua minuman yang bisa mengganggu metabolisme obat, meningkatkan risiko efek samping, atau malah mengurangi keampuhannya. Kopi, misalnya, bisa memperkuat efek beberapa antihipertensi, membuat tekanan darah turun terlalu rendah, menyebabkan pusing atau jatuh. Jus jeruk bali dapat meningkatkan kadar statin dalam darah, memicu kerusakan hati atau nyeri otot yang serius. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh, tanpa menyadari bahwa rasa sehat itu adalah hasil dari kestabilan yang diciptakan obat tersebut. Kebenaran pahitnya adalah ini, meminum obat dengan cara yang salah sama berbahayanya dengan tidak meminumnya sama sekali. Menggandakan dosis pengencer darah seperti warfarin bisa menyebabkan pendarahan internal. Melewatkan dosis bisa menyebabkan tekanan darah perlahan naik tanpa gejala, membuka jalan senyap menuju stroke. Saya ingin Anda tahu, stroke tidak peduli seberapa baik kondisi Anda kemarin. Ia datang ketika tubuh Anda dalam keadaan paling lemah, dan ketidakteraturan dalam penggunaan obat membuka pintu bagi kehancuran itu. Tapi ada harapan. Perlindungan diri tidaklah sulit, hanya butuh disiplin dan niat. Gunakan kotak pil harian untuk memantau dosis. Atur alarm pagi di ponsel atau jam tangan. Minta dokter menyederhanakan jadwal jika Anda bingung. Telan pil Anda dengan segelas air putih, pada waktu yang sama setiap hari. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah tindakan cinta pada diri Anda sendiri. Setiap kali Anda menelan obat dengan benar, Anda sedang membangun benteng pelindung di sekitar otak Anda. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda cukup bijak untuk melindungi hidup Anda dari tragedi yang bisa dicegah. Namun, bahkan mereka yang disiplin bisa tanpa sadar merusak perlindungan ini, dengan satu kebiasaan pagi yang tampaknya tak berbahaya. Secangkir kopi pertama. Dan tentang ini, akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jika Anda masih bersama saya sampai detik ini dan merasa pelajaran ini menyentuh, saya ingin tahu. Silakan tulis kata 2 di kolom komentar. Itu adalah sinyal bahwa Anda menyimak, bahwa Anda peduli pada kesehatan Anda, dan bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih dari hati saya untuk waktu Anda. Semoga Tuhan melindungi setiap pagi Anda. Satu pil, satu napas, satu harapan pada satu waktu. 3. Minum kopi saat perut kosong. Ritual yang tampak sederhana, tapi bisa mengguncang otak dan jantung Anda. Bagi jutaan lansia di seluruh dunia, pagi tidak dimulai dengan cahaya matahari, melainkan dengan aroma kopi yang mengepul hangat di udara. Cangkir kopi pertama bukan sekadar minuman, ia adalah kenangan, kenyamanan, dan simbol keutuhan pagi. Momen itu sering terasa seperti pelukan hangat dari masa muda, aroma yang akrab, rasa pahit yang menenangkan, dan sensasi hangat di telapak tangan. Tapi di balik kenikmatan itu, tersembunyi sesuatu yang jarang dibicarakan. Bahaya diam-diam yang mengintai ketika Anda meneguk kopi sebelum perut Anda menyentuh makanan atau air. Izinkan saya menceritakan kisah yang masih membuat dada saya sesak saat mengenangnya, kisah Bapak Surya Adiputra, seorang pria terhormat berusia 77 tahun, veteran militer dari Surabaya. Pak Surya adalah lambang disiplin dan keteguhan. Bangun pukul 5 pagi, berolahraga ringan, lalu, selalu, 2 cangkir besar kopi hitam, tanpa gula, tanpa krim, tanpa sarapan. Inilah yang menjaga ketajaman saya, katanya sambil menepuk dadanya dengan bangga. Namun, pada suatu pagi yang tampak biasa, segalanya berubah. Setelah 2 tegukan kopinya yang biasa, ia merasa dadanya berdebar liar, bukan kegembiraan, tapi kecemasan fisik yang tak bisa dijelaskan. Pandangannya mulai kabur. Keringat dingin membasahi tengkuk. Lalu tiba-tiba, ia roboh di lantai ruang tamu, tak sadarkan diri, jantung berdegup tak beraturan. Saat para medis tiba, mereka mendapati tekanan darah Pak Surya melonjak, denyut jantungnya kacau, dan aliran darah ke otaknya terganggu. Di rumah sakit, diagnosisnya jelas, serangan iskemik transien, TIA,
Mini stroke yang bisa menjadi pertanda stroke besar dalam waktu dekat. Penyebabnya bukan hal besar. Hanya secangkir kopi. Tapi pada waktu yang salah. Dengan kondisi tubuh yang salah. Yang banyak orang tak sadari adalah bahwa kafein bukan hanya pemompa semangat. Ia adalah stimulan sistem saraf pusat yang kuat. Dan ketika masuk ke tubuh yang belum diberi air, belum diberi makanan, ia menyerang sistem. Ia mempercepat detak jantung, meningkatkan kortisol, hormon stres, dan mempersempit pembuluh darah yang pada lansia sudah rapuh dan menua. Tubuh yang masih dalam proses menyeimbangkan diri setelah tidur justru dipaksa berlari. Dalam kondisi itu, kafein bukan lagi teman, ia berubah menjadi tekanan yang kejam pada sistem yang rentan. Bagi orang lanjut usia yang memiliki kondisi tersembunyi seperti fibrilasi atrium, hipertensi, diabetes, atau penyempitan pembuluh otak, lonjakan akibat kopi bisa menjadi pemicu yang mematikan. Kita sering lupa bahwa pagi hari adalah waktu tubuh mengalami morning surge, lonjakan tekanan darah alami setelah bangun tidur. Ketika darah masih kental akibat dehidrasi malam hari, dan jantung masih beradaptasi dengan gravitasi setelah berbaring selama berjam-jam, menambahkan kafein ke dalam campuran ini ibarat menuangkan bensin ke api kecil. Yang lebih mengkhawatirkan, kopi bisa menyamarkan gejala penting. Anda merasa berenergi, padahal itu mungkin adrenalin palsu yang menutupi gejala dehidrasi, gula darah rendah, atau kelelahan mental. Itu sebabnya banyak lansia tidak sadar bahwa tubuh mereka sudah berada di ambang batas. Kafein membuat mereka merasa mampu, padahal sistem internal mereka sedang menjerit meminta pertolongan. Dalam jangka panjang, konsumsi kopi saat perut kosong berulang kali dapat merusak lapisan pelindung pembuluh darah, mempercepat pembentukan plak, atau menyebabkan pelepasan bekuan kecil yang bisa menyumbat arteri otak. Bagi sebagian besar orang, efeknya mungkin tidak langsung terasa. Tapi pada satu pagi yang tak terduga, itu bisa menjadi awal dari kehilangan bicara, kehilangan kendali tubuh, bahkan kehilangan diri sendiri. Namun jangan salah paham, saya tidak sedang mengajak Anda meninggalkan kopi sepenuhnya. Kopi, jika dikonsumsi dengan bijak, bisa memberikan manfaat nyata, meningkatkan fokus, kewaspadaan, bahkan manfaat kardiovaskular ringan. Kuncinya adalah waktu. Kuncinya adalah hormat. Mulailah pagi Anda dengan segelas air putih, bukan kopi. Tubuh Anda telah kehilangan cairan sepanjang malam, dan air adalah penyegar pertama yang dibutuhkan otak Anda. Setelah itu, makanlah sesuatu yang ringan namun seimbang, sepotong roti gandum, telur rebus, seiris alpukat, atau buah segar. Ini membantu menstabilkan kadar gula darah dan memberi alas bagi kopi yang akan Anda nikmati. Baru setelah itu, silakan nikmati secangkir kopi ukuran sedang. Idealnya 8 ons, bukan 2 cangkir jumbo. Hindari kopi terlalu pekat. Jika Anda sensitif, pertimbangkan kopi rendah kafein, decaf, atau setengah kafein. Jangan tambahkan terlalu banyak gula atau pemanis buatan yang bisa memicu lonjakan glukosa. Dan jangan pernah minum kopi sebagai pengganti sarapan. Karena kenyataannya, otak Anda tidak membutuhkan kafein untuk berfungsi. Ia membutuhkan oksigen. Ia membutuhkan hidrasi. Ia membutuhkan kestabilan aliran darah dan perlindungan pembuluh dari tekanan berlebih. Jangan biarkan ritual pagi yang menenangkan berubah menjadi titik awal dari bencana neurologis. Jika Anda masih menyimak video ini hingga saat ini, dan Anda merasa informasi ini membuka mata Anda, saya ingin tahu. Silakan tulis kata 3 di kolom komentar. Itu adalah cara sederhana namun bermakna bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda memilih untuk mendengarkan tubuh Anda lebih dalam, dan bahwa Anda tidak menganggap ringan secangkir kopi di pagi hari. Terima kasih atas waktu dan kepercayaan Anda. Semoga setiap tegukan kopi Anda di masa depan membawa kehangatan, bukan bahaya. Dan semoga setiap pagi Anda bukan hanya dimulai dengan aroma kopi, tapi dengan kesadaran penuh untuk menjaga hidup yang berharga ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. 4. Menahan buang air kecil di pagi hari, kebiasaan kecil yang bisa menjadi pemicu bencana besar. Pagi hari seringkali diisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap remeh. Menyentuh ponsel sebelum membuka mata sepenuhnya, mengecek pesan, atau menyeruput kopi hangat sambil menatap jendela. Namun ada satu kebiasaan yang begitu melekat, begitu sering dilakukan tanpa pikir panjang, hingga kita lupa bahwa ia bisa menyakiti kita, bahkan secara fatal, menahan buang air kecil saat bangun tidur. Ini terdengar seperti hal sepele. Siapa yang menyangka bahwa menunda ke kamar mandi selama beberapa menit saja dapat berdampak pada jantung, otak, bahkan hidup kita? Namun bagi tubuh yang menua, yang arteri-arterinya sudah tidak lagi lentur, yang jantungnya bekerja lebih keras dari dekade-dekade sebelumnya, penundaan kecil itu bisa menjadi pemicu ledakan dari dalam. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang begitu membekas dalam hati saya. Kisah Ibu Sulastri, seorang janda berusia 79 tahun dari sebuah kota kecil di Jawa Barat. Pagi-paginya selalu tenang, penuh ketertiban. Ia bangun perlahan, duduk di tempat tidur, lalu mengambil iPad-nya untuk membaca berita, membalas pesan dari anak-anaknya. Ia senang meluangkan waktu sebelum benar-benar memulai hari. Baru setelah membaca dan menyeruput secangkir kopi panas, ia akan pergi ke kamar mandi, kadang setelah 30, bahkan 45 menit bangun tidur. Baginya, ini adalah rutinitas damai. Tapi pada suatu pagi, kedamaian itu runtuh. Setelah malam yang gelisah dan secangkir kopi kedua, Ibu Sulastri bangkit dari kursinya. Tapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia ambruk ke lantai, napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Saat para medis tiba, mereka menemukan tekanan darahnya melonjak tajam. Di rumah sakit, ia didiagnosis mengalami stroke iskemik ringan akibat krisis hipertensi, lonjakan tekanan darah mendadak yang menghentikan aliran darah ke sebagian otaknya. Ia selamat, tapi dampaknya nyata, gangguan keseimbangan, kelelahan kronis, dan rasa takut yang membayangi setiap pagi. Apa yang memicu krisis ini? Bukan penyakit yang datang tiba-tiba. Bukan trauma luar biasa. Tapi gabungan hal-hal kecil yang diabaikan, tidur yang tidak nyenyak, dehidrasi ringan, 2 cangkir kopi, dan satu keputusan sederhana, menahan buang air kecil. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di tubuh saat Anda menunda buang air kecil di pagi hari. Sepanjang malam, ginjal Anda tetap bekerja, memproduksi urin. Kandung kemih Anda penuh ketika Anda bangun. Saat kandung kemih meregang, ia mengirimkan sinyal ke otak untuk segera dikosongkan. Mengabaikan sinyal ini memicu respons stres dari tubuh. Kelenjar adrenal melepas hormon seperti kortisol dan adrenalin, yang menaikkan detak jantung dan tekanan darah, reaksi biologis mirip dengan ketika Anda merasa ketakutan atau dalam bahaya. Tekanan ini bukan hanya pada kandung kemih, tapi menyebar ke seluruh sistem kardiovaskular Anda. Bagi lansia dengan hipertensi, penyempitan arteri, atau penyakit jantung yang tersembunyi, lonjakan mendadak ini bisa menjadi titik pecah. Arteri di otak, yang sudah menua dan rentan, bisa pecah, stroke hemoragik, atau tersumbat oleh gumpalan darah kecil yang terbentuk dalam sirkulasi, stroke iskemik. Tak hanya itu. Penelitian menunjukkan bahwa kandung kemih yang terlalu penuh bisa mengganggu ritme listrik jantung, menyebabkan fibrilasi atrium, detak jantung tidak teratur yang secara dramatis meningkatkan risiko bekuan darah menuju otak. Dan seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, TIA atau stroke ringan seringkali hanya peringatan dari serangan besar yang bisa terjadi dalam hitungan hari atau jam. Dan semua ini bisa dipicu hanya karena Anda duduk 10 menit lebih lama, membaca berita sebelum ke kamar mandi. Tidak ada alarm tubuh yang akan berteriak. Tidak ada rasa nyeri yang ekstrim. Hanya sinyal halus yang diabaikan karena dianggap tidak penting. Tapi tubuh kita tidak berbohong, dan sinyal itu akan dibayar mahal jika terus diabaikan. Risiko ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak lansia bangun dalam kondisi dehidrasi ringan.
Tanpa cairan selama berjam-jam tidur, darah menjadi lebih kental. Tambahkan kopi yang bersifat diuretik dan mempercepat detak jantung, dan Anda memiliki badai sempurna di dalam tubuh Anda, tanpa Anda sadari. Bagi Ibu Sulastri, rutinitas paginya tidak pernah terasa berbahaya. Tapi pagi itu, tubuhnya tidak bisa lagi menahan akumulasi tekanan yang dibangunnya sendiri. Saya kira itu cuma kebiasaan buruk, katanya lirih di ruang rawat. Tak pernah terpikir bahwa itu bisa membuat saya hampir kehilangan hidup. Dan itulah ironi menyakitkan dari banyak kebiasaan kita di usia tua. Kita mengabaikan tubuh yang pernah begitu kuat, tapi kini mulai berbisik, memohon perhatian. Kita terbiasa menjadi tangguh, tapi lupa bahwa menjadi tangguh juga berarti tahu kapan harus mendengarkan. Kabar baiknya, kita bisa mengubah ini. Hari ini. Sekarang. Lain kali Anda bangun dan merasa ingin ke kamar mandi, jangan tunda. Letakkan ponsel Anda. Biarkan kopi menunggu. Pergilah ke kamar mandi dulu, dan beri tubuh Anda penghargaan yang layak. Karena dalam tindakan kecil ini, Anda bukan hanya menjaga kenyamanan, Anda menjaga jantung Anda, otak Anda, dan masa depan Anda. Jika Anda masih menyimak video ini sampai di titik ini, dan merasa pelajaran ini menyentuh atau membuka kesadaran Anda, tulislah kata 4 di kolom komentar. Itu adalah tanda bahwa Anda telah memilih untuk tidak mengabaikan sinyal tubuh Anda lagi, dan saya menghargai Anda atas keputusan itu. Terima kasih telah membagikan waktu Anda yang begitu berharga. Semoga setiap pagi ke depan, Anda bangun bukan hanya dengan rutinitas, tetapi dengan kesadaran penuh untuk merawat kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada Anda. 5. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat, ancaman sunyi yang mengintai otak Anda setiap pagi. Ada kebiasaan yang begitu umum, begitu otomatis, sehingga hampir tak pernah kita pertanyakan. Bangun dari tempat tidur dan langsung berdiri. Gerakan sederhana ini, mengayunkan kaki ke lantai, menegakkan badan, dan mulai berjalan, telah menjadi simbol kemandirian, vitalitas, bahkan harga diri. Bagi banyak orang tua, terutama mereka yang telah menghabiskan hidupnya bekerja keras, bangun cepat adalah kebanggaan. Ia mencerminkan kedisiplinan, ketangguhan, semangat hidup. Namun di balik gerakan reflektif ini, tersembunyi bahaya yang sunyi, bahaya yang bisa menyerang dalam 10 detik pertama setelah Anda berdiri. Dan bagi seseorang yang berusia di atas 65 tahun, 10 detik ini bisa menjadi pembeda antara pagi yang tenang, atau tragedi yang mengubah segalanya. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang membuat saya terdiam cukup lama saat pertama kali mendengarnya. Kisah Pak Rahmat, seorang petani berusia 74 tahun dari lereng perbukitan di Jawa Tengah. Pak Rahmat adalah sosok pekerja keras, pria sejati yang terbentuk dari matahari pagi dan tanah basah. Selama lebih dari 40 tahun, ia bangun sebelum fajar, menyingsingkan selimut, dan langsung berdiri, siap menyambut hari dengan langkah mantap. Ia menganggap duduk berlama-lama di tempat tidur sebagai tanda kemalasan. Kalau tubuh sehat, ia langsung berdiri, katanya suatu kali dengan bangga. Namun pada suatu pagi, setelah bangkit seperti biasa dan berjalan ke dapur, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Ia jatuh di lantai, separuh wajahnya tertarik ke satu sisi, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya tak lagi bisa dipahami. Ketika istrinya menemukannya, ia tak bisa bangun, tak bisa menjawab. Di rumah sakit, hasil MRI mengungkap stroke iskemik sisi kiri, akibat aliran darah yang terputus secara tiba-tiba ke area vital otaknya. Lebih menyakitkan lagi, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infar-infar kecil yang telah terjadi sebelumnya. Stroke-stroke diam-diam yang tidak pernah ia sadari. Momen jatuh itu bukan awal, melainkan klimaks dari kebiasaan seumur hidup yang tak pernah dipertanyakan. Dan yang membuat dada ini sesak adalah, semuanya mungkin bisa dicegah, hanya dengan 90 detik. Kenapa bangun terlalu cepat bisa begitu berbahaya? Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Saat Anda tidur, tubuh Anda dalam keadaan istirahat total. Tekanan darah turun. Jantung melambat. Otak berbaring sejajar dengan tubuh. Semua sistem masuk dalam ritme malam yang tenang. Lalu, saat Anda mendadak bangun dan berdiri, gravitasi menarik darah ke bawah, ke kaki dan perut, menjauhi otak. Bagi tubuh yang masih muda dan sehat, baroreseptor, sensor tekanan darah, akan segera merespons. Detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik untuk menjaga aliran ke otak. Namun bagi lansia, sistem ini melemah. Arteri sudah kehilangan elastisitas. Volume darah berkurang. Jantung tak lagi memompa sekuat dulu. Dan jika Anda mengonsumsi obat seperti diuretik atau antihipertensi, ditambah dehidrasi dari malam sebelumnya, maka sistem sirkulasi Anda menjadi rentan sekali. Inilah yang disebut hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah mendadak akibat perubahan posisi. Gejalanya bisa ringan, pusing, pandangan kabur, rasa melayang. Tapi pada banyak orang, ini menyebabkan pingsan seketika, jatuh, atau bahkan stroke. Lebih dari 30% lansia mengalami kondisi ini secara berkala, tanpa menyadarinya. Dan jatuh bukan perkara sepele. Ia adalah penyebab utama cedera serius pada lansia. 1 dari 5 jatuh menyebabkan patah tulang pinggul, dengan tingkat kematian yang mencengangkan, hingga 20% dalam waktu setahun. Tapi yang lebih menakutkan adalah risiko tak terlihat. Penurunan aliran darah ke otak yang cukup lama untuk memicu stroke pada arteri yang sudah menyempit oleh usia dan waktu. Dan semua itu bisa terjadi dalam diam. Pagi hari memang saat paling berbahaya. Tubuh belum terhidrasi. Jantung belum siap bekerja melawan gravitasi. Otak baru saja bangun dari tidur panjang. Dan jika kita memaksanya terlalu cepat, sistem itu bisa goyah. Tapi seperti kebiasaan-kebiasaan pagi lainnya, menunda buang air kecil, minum kopi dengan perut kosong, melewatkan obat, semua ini bisa dicegah dengan tindakan yang sangat sederhana. Inilah yang selalu saya ajarkan kepada pasien saya. Bangunlah perlahan. Jangan langsung duduk atau berdiri. Biarkan mata Anda terbuka. Rasakan napas Anda. Ambil 3 tarikan napas dalam-dalam. Kirim sinyal ke sistem saraf bahwa Anda akan bergerak. Gerakan jari-jari tangan dan kaki Anda. Aktifkan sirkulasi. Duduk di sisi tempat tidur selama 30 hingga 60 detik. Lihat ke sekeliling. Pastikan pandangan Anda jelas. Bangkit perlahan. Pegang sandaran atau meja jika perlu. Dengarkan tubuh Anda sebelum melangkah. 2 menit kesabaran ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Setelah merawat ribuan pasien stroke, saya belajar satu pelajaran paling berharga. Bencana besar sering dimulai dari pengabaian kecil yang berulang. Stroke bukan selalu karena usia atau genetik. Banyak kali, ia datang karena kita terlalu terburu-buru, terlalu sibuk, atau terlalu keras kepala untuk mendengarkan bisikan tubuh kita sendiri. Tapi Anda masih punya waktu. Masih punya kendali. Dan Anda berhak untuk menikmati hidup yang jernih, seimbang, dan mandiri selama mungkin. Mulailah dari pagi. Dari detik pertama Anda membuka mata. Karena pagi bukan sekadar awal hari, ia adalah awal dari keputusan yang menyelamatkan otak, jantung, dan masa depan Anda. Jika Anda masih menyimak video ini hingga sekarang dan merasa kisah ini menyentuh atau membuka mata Anda, saya ingin tahu. Silakan tulis kata 5 di kolom komentar. Itu adalah cara kecil namun berarti untuk mengatakan, saya hadir. Saya peduli. Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu, bukan untuk mendengar saya, tapi untuk mendengarkan tubuh Anda sendiri. Dan semoga besok pagi, Anda bangun bukan hanya lebih perlahan, tapi lebih sadar, lebih lembut, dan jauh lebih terlindungi.
Sekarang, setelah Anda menyimak seluruh video ini, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan? Apakah Anda menyadari betapa pentingnya memperlambat saat bangun tidur? Atau mungkin Anda baru tahu bahwa satu kebiasaan kecil bisa berdampak besar pada kesehatan otak dan jantung Anda? Saya ingin mendengar dari Anda secara langsung. Silakan tulis di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini dan berkomitmen untuk mulai praktikkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa Anda ambil mulai besok pagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi, karena bisa jadi, satu informasi ini akan menyelamatkan hidup mereka. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan tetap peduli pada tubuh Anda sendiri.